Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih detail tentang IP address dan kita juga akan belajar tentang subnetting. Pada IP address sendiri memiliki IP versi 4 dan IP versi 6. Kita akan bahas IP versi 4 dulu, dan untuk IP versi 6 ini nanti dulu kita akan bahas IP versi 4. Nah, IP versi 4 ini berjumlah 32 bit. IP versi 4 ini memiliki 4 octave, yaitu X, 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 X. Dan yaitu di setiap X-nya adalah angkanya yaitu 0 sampai 255. Nah, tidak boleh kurang dari 0 atau lebih dari 255. Pokoknya harus 0 sampai 255. Contoh, di sini kita mempunyai IP 192.168.1.1. Sebenarnya tidak selalu 192.168.1.1, yang penting 0 sampai 255. Tapi kita akan memakai yang ini saja. Nah, untuk cara penulisan IP yang benar itu adalah menggunakan /24. Apa sih /24 ini? /24 ini adalah prefix yang artinya adalah total IP yang bisa dipakai. Nah, untuk mencari total IP yang bisa dipakai ini, kita menggunakan subnetting. Pada subnetting ini, kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, IP range. Nah, untuk total IP kita menggunakan rumus. Sebenarnya rumusnya ada yang susah dan ada yang mudah. Namun yang susah itu kita akan menggunakan biner, yaitu angkanya 010101. Dan itu adalah biner. Tetapi kita akan menggunakan cara yang mudah, yaitu dengan rumus 32 dikurangi prefix. Nah, 32 ini dari mana? 32 ini dari 32 bit. Nah, kita langsung saja. 32 dikurangi 24, hasilnya adalah 8. Nah, 2 pangkat 8. Nah, 2 pangkat ini dari mana? 2 pangkat ini sudah dari sananya. Dan 8 ini dari mana? 8 ini dari 32 dikurangi 24. Yaitu hasilnya adalah 256. 256 ini dari 0 sampai 255. Nah, ini adalah total IP pada /24. Nah, sekarang kita akan mencari subnet mask. Subnet mask ini sama seperti prefix, yaitu mencari total IP yang bisa dipakai. Untuk konfigurasi Cisco, yaitu konfigurasinya menggunakan subnet mask. Dan untuk Winbox, konfigurasinya menggunakan prefix. Dan untuk yang Windows, konfigurasinya menggunakan subnet mask juga. Sebenarnya prefix dan subnet mask ini sama saja. Oke, kita langsung saja pada rumusnya, yaitu
256. 256 ini dari mana? 256 ini dari 0 sampai 255 yang jumlahnya 256. Dikurangi 256 juga yang 2 pangkat 8 ini. Hasilnya adalah 0. Nah, kita langsung saja penulisannya seperti ini. 255.0. Yang diganti hanya ujungnya saja, yaitu 0. Dan untuk IP network ini adalah IP awal, yaitu 0. Dan untuk IP broadcast adalah IP terakhir, yaitu 255. Dan untuk IP range ini adalah IP setelah IP network dan sebelum IP broadcast, yaitu 1. Dan sebelum IP broadcast adalah 254. Nah, kalian coba kerjakan soal ini. Misalnya soalnya 172.168.5.1/26. Kalian bisa cari dulu, nanti saya akan kembali lagi. Oke, bagaimana? Apakah sudah berhasil memecahkan soal ini? Bagi yang belum paham, tidak apa-apa, kita akan belajar bareng-bareng lagi. Kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Oke, langsung saja untuk rumus total IP, yaitu 32 dikurangi prefix. Oke, langsung saja 32 dikurangi 26, hasilnya adalah 6. Kita pangkatkan 2 pangkat 6, yaitu hasilnya adalah 64. Untuk subnet mask adalah 256 dikurangi 64, hasilnya adalah 192. Untuk penulisannya 255 dikurangi 255.255.255.192. Untuk IP network adalah 0. Untuk IP broadcast adalah IP-nya dikurangi 1, jadi 63. Untuk IP range adalah setelah IP network itu 1 dan sebelum IP broadcast itu 62. Nah, kalian harus ingat bahwa IP network ini adalah genap dan IP broadcast ini adalah ganjil. Oh iya, bahwa IP network dan IP broadcast ini tidak bisa dipakai. Yang bisa dipakai itu hanyalah IP range. Oke, mungkin kalian belum paham, saya akan mengasih soalnya lagi. Misalnya soalnya 10.10.10.50/27. Oke, kalian bisa kerjakan dulu, nanti saya akan kembali lagi. Oke, bagaimana? Apakah kalian bisa memecahkan soal ini? Kalau belum paham, tidak apa-apa, kita akan belajar bareng-bareng lagi. Oke, kita langsung saja di sini tulis total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Langsung saja untuk total IP-nya, untuk rumus total IP-nya yaitu 32 dikurangi 27, yaitu hasilnya adalah 5, dan 2 pangkat 5, yaitu hasilnya adalah 32. Untuk subnet masknya 256 dikurangi
32, yaitu hasilnya adalah 224. Untuk penulisannya 255.255.255.224. Nah, untuk IP networknya adalah 0, untuk IP broadcastnya adalah 32 dikurangi 1 berarti 31. Nah, kalian bisa lihat sendiri bahwa slash 27 ini hanya bisa sampai dari 0 sampai 31. Namun, soalnya adalah 50, bahwa 50 ini tidak ada dari IP network dan IP broadcast yang masuk, karena slash 27 ini hanya bisa sampai 32 saja IP yang bisa dipakai. Ada yang namanya blok subnet. Blok subnet adalah lanjutannya. Di sini blok subnet yang pertama dari 0 sampai 32. Untuk blok subnet yang kedua adalah 32 ditambah 32, yaitu hasilnya adalah 64, dan 64 dikurangi 1 hasilnya broadcast, yaitu 63. Nah, kalian bisa lihat sendiri bahwa 50 ini sudah masuk pada blok subnet yang kedua. Nah, ini yang namanya blok subnet. Mungkin kalian ingin soalnya adalah 70. Nah, kita akan memakai yang blok subnet yang ketiga, yaitu 63 ditambah 1 yaitu 64. 64 ditambah 32 yaitu 96. 96 dikurangi 1 yaitu 95. Nah, ini 70 sudah masuk pada blok subnet yang ketiga. Untuk IP range-nya kita akan memakai blok subnet yang ketiga, yaitu setelah IP network adalah 65 dan sebelum IP broadcast adalah 94. Nah, kalian harus tahu bahwa blok subnet 1 dan blok subnet 2 tidak bisa saling berkomunikasi. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang IP public dan IP private. Nah, untuk IP public sendiri adalah IP yang bisa diakses oleh semua orang, dimanapun dan dimana saja. Contoh misalkan di sini kita mempunyai facebook.com. Nah, misalkan IP-nya 10.10.10.10. Ini bisa diakses di mana saja. Atau misalkan kita mempunyai google.com dengan IP 8.8.8.8. Ini bisa diakses di mana saja. Untuk IP private itu adalah IP yang tidak bisa diakses di mana saja karena seperti namanya private dan hanya bisa diakses di itu saja. Contoh misalkan IP-nya 192.168.10.1. Ini hanya bisa diakses di satu device saja. Nah, begini cara pengenalan IP public dan IP private, yaitu IP public bisa diakses di mana saja dan IP private hanya bisa diakses di satu tempat saja. Pada kali ini kita akan membahas konsep switch dan router. Untuk switch sendiri yaitu menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Contoh di sini ada PC 1 terhubung dengan kabel, itu di tengahnya ada switch dan ada PC 2 di bawahnya. Ada PC 3. Nah,
PC1 terhubung ke switch, switch terhubung ke PC2, switch lagi terhubung ke PC3, yaitu dengan menggunakan kabel. Kabelnya itu namanya UTP atau STV. Nah, untuk PC1 menggunakan IP 192.168.1.1. Dan untuk PC2 menggunakan IP 192.168.1.2. Dan untuk PC3 menggunakan IP 192.168.1.3. Nah, untuk slash-nya yaitu menggunakan 192.168.1.0/27, yaitu 32 IP yang bisa dipakai. Nah, ini dalam satu blok yang sama. Nah, nanti bisa saling berkomunikasi antar PC-nya. Nah, ini adalah konsep switch. Nah, untuk router yaitu menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Nah, misalkan tadi kita mempunyai trace seperti yang tadi, kita copy saja. Lalu paste. Nah, di sini ada switch, nanti ada kabel, yang terhubung ke router. Nah, di router terhubung lagi misalkan di sini ada PC4 yaitu dengan IP-nya 192.168.1.70. Nah, ini sudah berbeda blok subnet, yaitu router menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Jadi PC4 dengan blok subnet yang berbeda ini bisa berkomunikasi dengan PC2 yang berbeda blok subnet juga. Nah, ini dia untuk konsep router dan switch-nya. Oke, kita akan mencoba praktek switch. Kita masuk ke bagian yang di sini, kita pilih yang end device, lalu pilih PC-nya. Kita ganti nama dulu, PC2, lalu ininya PC1. Kita klik yang network device, lalu pilih switch, kita pilih yang pertama. Nah, kita hubungkannya dengan kabel, kita pilih kabel yang ini, lalu klik, hubungkan ke switch, klik lagi, hubungkan ke switch. Nah, kita akan mengkonfigurasi IP address-nya. Kita klik 2 kali pada PC1, lalu desktop, IP configuration, lalu kita akan mengisi IP address-nya di sini. Kita ke notepad dulu. Nah, kita akan IP address-nya yang ini saja ya. Kita pakai yang blok subnet pertama dulu, yang ini. Oke. Kita klik IP-nya 10.10.10.0
10. Untuk subnet masknya 224, 255, 255, 224. Nah, untuk PC2 nya desktop IP configuration 10.10.10.11. Subnet masknya 25, 255, 224. Oke, setelah konfigurasi IP address, agar kedua PC ini bisa saling berkomunikasi, kita klik PC 1, lalu command prompt, kita klik ping, ketik ping, lalu kita hubungkan dengan PC 2, yaitu IP-nya 10.10.10.11. Kita enter. Nah, ini tandanya sudah berhasil, dan kalau tandanya tidak berhasil itu seperti ini, kita akan ganti IP PC2-nya menjadi 12. Kita pingin lagi, command prompt, kita klik ping 10.10.10.11. Kita coba enter. Nah, ini tandanya tidak berhasil. Nah, dan pasti akan gagal ya. Oke, kita kembalikan lagi untuk IP PC2-nya. 11. Nah, ini sebenarnya untuk konfigurasi ada cara yang seperti tadi dan ada cara yang seperti ini. Kita klik yang ini, lalu ke PC1, lalu ke PC2. Nah, ini tandanya successful, berarti sudah berhasil. Ini dia untuk praktek switch yang ruangan 1 dulu. Nanti kita akan mempraktikkan yang ruangan kedua. Oke, kali ini kita akan praktik switch lagi. Kita bikin untuk ruangan yang kedua. Kita langsung saja pilih PC-nya. Kita ganti dulu namanya PC3, dan ini PC4, dan ini PC5. Oke, kita langsung saja pilih switch-nya. Lalu kita konekkan dengan kabel. Oke, untuk ruangan 2 ini kita menggunakan blok subnet yang berbeda. Kita langsung saja konfigurasi IP-nya, kita klik 2 kali, desktop, IP configuration, kita ke notepad. Kita akan menggunakan blok subnet yang kedua. Untuk IP-nya yaitu 10.10.10.34. Untuk blok subnetnya 255.255.224. PC4-nya desktop IP configuration, IP-nya 10.10.10.35. 255.254. Untuk PC5-nya desktop IP configuration 10.10.10.36. 255.255.224.
Oke, ini sudah. Kita akan mengkonfigurasinya dengan sesama antar PC-nya. Kita akan mengirimkan paket datanya ke PC 3, lalu ke PC 4. Ini sudah successful. Lalu ke PC 4, PC 5, successful juga. Lalu PC 5 ke PC 3, successful juga. Nah, ini untuk praktik switch yang kedua. Oke, kali ini kita akan mencoba praktik router. Kita masuk ke bagian yang ini, lalu network device, router. Saya akan memilih routernya yang ini saja. Oke, kita klik, lalu konekkan dengan kabel. Itu switch, router, switch ke router. Nah, ini defaultnya tidak kelihatan apa itu FA00, apa itu FA01. Kalian bisa masuk saja pada menu option, lalu preference, lalu interface. Nah, kalian klik yang always show port labels ini. Nah, kalian bisa klik ini. Nah, oke, ini kita akan mengkonfigurasi. Ini sudah berbeda blok subnet. Nah, jadi kita akan menggunakan router. Router ini adalah fungsinya menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Oke, kita langsung saja klik routernya, lalu config, lalu kita klik yang fast ethernet. Tidak ada checklist, kita nyalakan. Tidak nyalanya itu adalah merah, dan kita coba klik. Nah, ini sudah hijau dan artinya adalah menyala. Oke, kita langsung saja untuk IP-nya, yaitu 10.10.10.1, dan untuk subnet max-nya yaitu 255.255.224, dan untuk fast ethernet yang 01 kita klik dulu. Untuk IP-nya 10.10.10.33. Untuk subnet mask-nya udah. Nah, kalian harus tahu bahwa IP ini adalah IP gateway. Nah, nanti kita akan mengisi IP gateway-nya di setiap PC ini. Nah, kita langsung saja klik PC satunya, lalu klik yang IP configuration. Nah, di sini untuk IP gateway-nya kita menggunakan IP 10.10.10.1. Oke, untuk PC 2-nya 10.10.10.1. Nah, ini pada device FA0100. Nah, untuk FA01 kita klik yang PC 3, lalu IP configuration 10.10.10.33. Untuk PC 4-nya 10.10.10.33. PC 5-nya juga IP configuration 10.10.10.33. Nah, kita akan mengirimkan paket data ke antar sesama blok subnet. Kita klik yang ini, lalu PC 3 ke PC 4, successful, lalu PC 4 ke PC 5, PC 5 ke PC 4, successful, lalu PC 4 ke PC 3, successful. Nah, untuk PC 1 ke PC 2
successful PC2 ke PC1 successful juga. Oke, kita akan mengkonfigurasi antar ruangan 2 dan ruangan 1. Kita klik yang ini lagi, lalu PC2 ke PC3. Violet, awal-awal emang Violet, tapi kita akan mencoba lagi PC2 ke PC3. Violet juga. Oke, ulang lagi PC2 ke PC3. PC3 ke PC2, coba. Successful. Oke. PC1 ke PC5. Violet, kita ulang lagi. PC1 ke PC5. Violet juga. Oke, ulang lagi. PC1 ke PC5. Successful. Nah, ini untuk praktek routernya. Sampai sini saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.